co-host ya. Jadi ada yang keluar dari Jimit tadi. Jadi keputus gitu. Coba kita masuk. Kita ini lagi ya. Oke. Tadi nyampe sini ya. Iya, Bapak. Iya, Pak. Oke. Tadi yang pertama kita sudah tahu nomor satu itu adalah nitrobenzen ya tadi ya. Iya. Satu nitrobenzen. Yang nomor dua tadi adalah Metilbenzen. benzen atau kita sebut toluene. Yang ketiga tadi amino ya. Nah, tadi keputus di sini ya. Aminobenzen atau anilin. Nah, nomor 4 ini jarang dibahas ya. Ini ada hanya kan ya. Berarti ini adalah asam sulfonat benzen. Oke. Ini ada yang saya jadikan co-host lagi ya. Nanti tolong dibantu ya. Bisa jadiin temannya lagi co-host juga. Yang nomor 5 ini ada gugus OH. OH itu hidroksi ya. Ini namanya adalah hidroksi benzen atau fenol. Nah, udah. Kalau yang udah ngerti gampang sih. Ini berarti toluen sama fenol ya. Toluen nomor 2, fenol nomor 5. Nah, yang mau saya ingatkan lagi adalah yang ini, yang bawah ya. Jadi tentang ada yang namanya prioritas. Contoh, kalau kita punya benzen, terus ada gugus OH, ini gugus OH, sama gugus NH2. Nah, OH itu kan fenol ya, berarti alkohol ya. NH2 tadi kan aminobenzen ya. Nah, di sini dia harus ditentuin dia sebagai fenol atau sebagai aminobenzen sebagai rantai utamanya. Nah, kalian lihat di sini. Urutannya kan asam karboksilat, ester, amida, aldehid, keton, alkohol, tiol, amina, eter, uh, alkena, alkuna, alkyl halida, yang terakhir adalah apa namanya alkana. Nah, alkohol itu kan di sini. Oh, tadi alkohol. NH2 kan amina di sini. Berarti lebih prioritas siapa? Alkohol. Alkohol. Berarti ini rantai utamanya adalah alkohol. OH di dalam benzen tadi namanya adalah hidroksi benzen. Berarti ini hidroksi benzen. Nah, NH2-nya itu berarti sebagai cabang. Di nomor berapa dia? 4 kan? Berarti ini 4 amino hidroksi benzen. Atau karena posisinya 1,4 itu berarti juga bisa disebut para amino. Nah, hidroksi benzen itu kan bisa kita singkat dengan apa tadi? Fenol kan ya? Nah, itu. Jadi bisa juga para aminofenol atau para hidroksi benzen itu juga bisa. Nah, jangan sampai lupa ya tentang urutan prioritas. Nah, ini kalian perlu apa namanya mengingat lagi pasangan-pasangan. Sebenarnya ini paling gampang adalah dilihat dulu nama senyawa sama isomer fungsi. Isomer fungsi itu maksudnya pasangan. Jadi kalau alkohol itu pasangannya dengan apa? Isomer fungsinya dengan apa?
Etanol. Ether. Kalau aldehid tadi atau alkanal tadi pasangannya dengan apa? Isomer fungsinya adalah keton. Kemudian asam karboksilat itu pasangan isomer fungsinya dengan apa? Ester. Nah, ini dulu. Itu akan membantu kalian. Kenapa? Kalau nomor satu nih. Nomor satu ini asam etanoat. Asam etanoat itu alkohol, ether, aldehid, keton, ester, atau asam karboksilat. Karboksilat. Campur Pasangannya dengan apa? Ester. Ester. 2-propanol itu ester atau bukan? Bukan. Bukan, alkohol ya. Berarti ini pasti salah kan? Sampaikan aja. Nomor 2, aseton sama propanol. Keton sama aldehid. Cocok nggak? Cocok. Cocok. Cocok itu mungkin benar ya. Harus dicek lagi. Kalau bukan pilihan ganda harus kita buktikan. Nah, nomor 3, 2-propanol. Ol itu berarti apa? Alkohol. Alkohol pasangannya dengan apa? Ether. Ether itu nama lainnya alkoksi alkana kan. Asam propanoat tuh ether atau bukan? Asam propanoat. Bukan. Ya udah berarti sama. Ya udah kelihatan tuh 2 sama 4 kan. Metoksimetana itu adalah ether. Ether itu kan nama lainnya alkoksi alkana. Iya. Nah, alkoksinya cocok lah metoksi dengan etanol. Itu. Nah, ini cepat sih. Yang atas, yang A reaksi apa? Adisi. Kenapa adisi? Soal lengkapnya hilang. Ya. Yang B? Yang B ini? Eliminasi. Nah, Eli. Kan ada rangkapnya, kan ada yang jadian kan. Terakhir ini? Substitusi. Oke, gampang. Nah, sekarang yang bawahnya. Yang bawahnya, ini kita punya asam. Oh, bukan, maaf. Ini kita punya ester. Ini ester. Kenapa kita bisa tahu ester? Gugus ini loh. Ini kan gugus. Kalian ingat ester itu gugus fungsinya apa? Co panjang kan? Ester. Nah, terus ditambah air. Berarti ini adalah reaksi hidrolisis atau reaksi substitusi. Karena digonta-ganti saja kan. Nah, dia nanyain hasil senyawanya. Hasil senyawanya kan ada 2. Karena nggak spesifik diminta yang mana, berarti ya keduanya mungkin sebagai jawaban. Nah, pertama, dilihat ini apa ini? Gugus apa ini? Skinam, ada rangkapnya selang-seling itu apa? Benzen. Nah, benzen ada gugus COH. COH itu apa? Karboksilat. Karboksilat, asam karboksilat kan. Berarti ini namanya asam apa? Benzen jadi apa? Benzoat. Benzoat, asam benzoat. Sudah selesai. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada asam benzoat, berarti kan harus ngecek ini kan. Yang kedua. Nah, ini gugus apa ini? OH. OH itu senyawa apa? Kalau ada gugus OH itu senyawa apa? Senyawa organik ya ada alkohol. Berarti ini alkohol. Yang yakin dong. Ini jumlah C-nya berapa? 3. Kebanyakan, Mbak. 2. 2. Nah,
Kalau alkana 2 itu etana, kalau alkohol berarti Etanol. etanol. Oke. Etanol. Nah, ini nggak ada jawaban etanol kan? Etil etanoat salah, metil etil benzen salah. Bukan. Ada alkohol tapi bukan etanol, cuma butanal. Butanal kan C-nya 4, jadinya ke itu. Oke. Terus ini. Nah, ini uji-uji ya. Jadi beberapa ujinya sudah kalian lakukan. Nah, hasilnya dicari yang paling cocok yang mana secara teori. Nah, ini cari yang tepat. Nah, iodin itu fungsinya buat ngecek apa kemarin? Amilum. Amilum. Warnanya apa? Warnanya Putih. kuning. Hmm, Enggak. kuning kan kalau hasil hidrolisisnya kan? Yang amilum Biru. doang. Biru. 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 Biru kehitaman. Berarti ada Biru. perubahan warna nggak? Amilum awalnya apa kemarin? Iya. Putih. Biru. Amilum tidak berwarna. Tidak berwarna. Setelah dikasih iodin berubah kan warnanya? Berubah menjadi biru. Nah, berarti harusnya ada perubahan warna. Ini kan salah. Berarti. Nah, galaktosa kemarin nyoba nggak? Ada nggak kemarin? Nggak ada ya? Fruktosa ya adanya ya? Ya. Nah, oke. Fruktosa kemarin diuji pakai Failing A, Failing B ya? Benedik maksudnya. Failing A, Failing B itu Benedik. Iya, Pak. Ya. Warnanya apa? Merah bata. Merah bata. Nah, merah keunguan kalau di sini. Ini tidak terbentuk warna merah ungu dengan uji molis. Nah, kalau dengan uji molis, harusnya terbentuk warna merah ungu untuk galaktosa. Termasuk fruktosa, termasuk glukosa. Nanti kalian bisa cek. Nah, Fehling kemarin warnanya apa dengan tes glukosa? Merah Apa bata. tahu? Nah, merah ya, berarti bukan ungu. Nah, selulosa diperoleh dari amilum dengan bantuan enzim. Benar atau salah? Nah, jadi karbohidrat itu ada 3 jenis. Ada monosakarida. Nah, monosakarida itu kalian sudah praktek kemarin. Ada glukosa praktek kan ya. Fruktosa sama galaktosanya enggak. Nah, setelah monosakarida itu ada disakarida. Nah, di itu berarti artinya ada berapa? 2. Dua. Nah, itu ada 1. maltosa, laktosa enggak dicoba ya. Terus sukrosa. Nah, sukrosa kemarin dicoba ya. Nah, maltosa itu isinya disakarida yang terdiri dari glukosa sama glukosa. Laktosa itu glukosa juga, tambahannya adalah fruktosa. Nah, sukrosa ini glukosa sama yang laktosa itu glukosa sama galaktosa, maaf. Nah, laktosa ini dengan galaktosa. Nah, sukrosa, glukosa dengan fruktosa. Nah, terus ada lagi polisakarida. Nah, polisakarida itu monosakaridanya adalah glukosa semua. Ini ada 3 jenis, yaitu glikogen, lalu amilum, sama selulosa. Nah, berarti selulosa itu polisakarida kan?
Iya. Bener kan? Amilum Iya. polisakarida juga nggak? Iya. Nah, amilum dihidrolisis kemarin hasilnya apakah dapat selulosa? Enggak kan? Nah, kalau sudah bikin laporannya harusnya tahu hidrolisis amilumnya itu nanti hasilnya apa saja dengan reaksi hidrolisis asam kemarin. Tetapi bukan selulosa, itu yang pasti. Jadi salah. Nah, sukrosa harusnya diuji dengan Fehling itu tidak akan menghasilkan endapan CO2O. Nah, tapi kemarin dapat ya kalian praktikum ya? Iya. Nah, sudah dibahas? Belum ya? Nah, itu harusnya kalian bahas ya. Karena kalau secara teori dia harusnya tidak bisa positif ketika diuji dengan Benedict atau Fehling A, Fehling B. Berarti ini jawabannya yang D. Tapi fakta eksperimennya kemarin kayaknya sukrosa pada berhasil semua. Nah, itu bukan kesalahan data ya, tapi ada penjelasannya. Nah, nanti di laporan kalian bisa menerangkan itu atau enggak. Nah, ini namanya triad pH. Kalian kemarin nggak nyoba semua ya? Nyobanya cuma PP ya? PP sama apa? Metil orange atau metil merah kemarin? Metil orange. Metil Metil orange. orange. Nah, ini sebenarnya kita ada 2 limbah 1, limbah 2. Nah, kalau pengerjaannya kayak gini, itu kita bikin range pH dari 0 sampai 14. Ini limbah 1. Yang ini limbah 2. Nah, terus angka-angkanya ditulis aja. Kan mulai 4,2. Terus triad pH-nya ya, lalu 6. Kemudian berapa lagi tuh? 6,3 ya. 6,3. Setelah itu angkanya berapa lagi? 7,6. 7,6. Setelah 7,6, 8,3. 8,3. Habis 8,3, 10. 10. Nah, ini terserah ya sebenarnya. Kalau ini biasanya saya menganalisisnya dengan gini. Nah, limbah 1 dulu. Nah, limbah 1 kita analisis. Nah, dengan metil merah warnanya kuning. Kuning itu berarti kan di range 6,3 kan ya? Iya. Jadi sini nih, atau lebih tinggi lagi. Nah, dengan BTB, BTB itu bromtimol biru ya, warnanya biru. Biru itu kan berarti di triad BTB paling kanan ya. Paling kanan itu berarti 7,6. 6. Berarti dia masih ke kanan lagi nih. Nah, terakhir PP. PP dia tak berwarna. Tak berwarna itu berarti yang kiri ya. Yang kiri itu berarti berapa? 8,3. 8,3. Nah, berarti limbah 1 itu range pH-nya dia lebih besar atau sama dengan 7,6, tapi tidak lebih besar dari 8,3. Nah, udah kelihatan jawabannya ya sebenarnya ya. Kan yang cocok ya. Nah, tapi kita analisis yang berikutnya, yang nomor 2 deh, untuk meyakinkan. Nah, limbah 2, warnanya apa limbah 2? Yang Kuning. merah. Kuning. Kuning ya? Kuning itu berarti tadi 6,3 ya? Atau lebih tinggi. Terus BTB warnanya biru ya? 7,6. Biru itu berarti 7,6 atau lebih tinggi lagi. Nah, terakhir warnanya dengan PP, indikator endopetalis. Merah. Merah. Merah itu berarti 10 ya? Berarti dia range-nya pH-nya adalah lebih 10. tinggi besar atau sama dengan 10. Ya, cocok.
Nah, ini sebenarnya teori ya, sumber antioksidan sintesis. Ini yang mana? Tocopherol itu apa sih? Tocopherol itu vitamin E. Vitamin E alami atau buatan? Atau sintesis? Alami. Alami. Berarti bukan ya. Asam asorbat itu apa? Ini saya sering ngomong ini di kelas kan ya. Vitamin C. C. Alami atau bukan? Alami. Alami. Terus flavonoid? Alami atau bukan? Alami. Alami. Berarti sintesisnya ini terbutil hidroksiquinol atau sering disingkat BB lagi. Nah, yang buatan yang lainnya itu biasanya yang sering itu BHA, butyl hidroksianisol, sama BHT, butyl hidroksitoluene. Nah, ini juga teori ya. Zat berikut yang merupakan antioksidan sekunder yang mana? Nah, berarti harus tahu antioksidan itu ada berapa jenis. Ini kan, primer, sekunder, sama tersier. Nah, yang tadi yang diminta adalah sekunder kecuali yang mana? Nah, sekunder di sini ada SOD, PPX, sama katalase. PPX, katalase, sama SOD. Berarti ini adalah albumin ya. Nah, albumin itu termasuk antioksidan apa? Primer. Albumin adalah primer. Nah, primer yang lain itu ada transferin, ada ferritin. Nah, yang tersier sisanya metionin sulfosida reduktase, DNA repair enzim, protease yang sering kita akan bahas ya, transferase, sama lipase. Itu. Ya, udah. Ya, kita nggak bahas semua ya, tapi paling nggak semoga pembahasan di hari ini bisa cukup membantu kalian lah ya, gitu. Oke, seperti itu saja dipersiapkan untuk ujiannya sesuai jadwal yang sudah kita setujui. Kalau nanti masih ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan di grup. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Dana. Ya, sama-sama. Ya, Semoga gitu. soalnya nggak susah. Terima kasih Pak Danar. Terima kasih. Ya, amin, amin. Makasih ya Pak Danar. Sehat selalu Bapak. Kita mau makan tahu telur Besar kepala. Ayo. Minum panadol. Alia mau ngejok saya. Supil. Ya keras. Jangan, aku malu. Aduh, apa sih? Gushi, Alia mau ngejokes. Ngejokes.
Halo guys, pasti kalian tidur ya. Halo Aisyah Nurul, Nurmila, halo Samuel Nero. Neno aja. Kalian pasti tidur ya. Ayo live dulu yuk. Jangan tidur. Masih di recording loh. Hehehe. Dah.